Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini saya mau share. Ini adalah bisa dibilang ini adalah rahasia ya, rahasia atau kunci dari teknik smart money concept yang mungkin penggabungan sebenarnya ya dari semua video yang sudah saya share. Kalau dirangkum mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi cuman mungkin ada beberapa part atau bagian yang dulu-dulu terlewatkan, maka di sini mau coba saya bahas lebih detail lagi ya. Jadi buat teman-teman sekalian, dari menit ini saya sampaikan jangan di skip, coba ditonton lebih apa namanya, lebih seksama, lebih detail lagi sampai akhir, nanti biar kita sama-sama tahu, sama-sama paham di mana kekurangannya, di mana kelebihannya teknik smart money concept ala trader FX. Oke, jadi gini ya, ini saya mau katakan bahwa di video ini saya mau katakan ini adalah bagaimana caranya dari awal analisa sampai nanti menentukan titik entry, sampai nanti menentukan titik stop loss, target dan sebagainya. Dan ini full smart money concept. Seperti itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita buka chart. Yang pertama tentu kita harus menentukan dulu nih time frame berapa yang mau kita pakai sebagai time frame acuan. Dan ini penting. Ya, time frame acuan ini sangat penting. Artinya ini kita gunakan sebagai high time frame. Jadi time frame tingginya itu. Nah, saya sangat menyarankan kita gunakan minimal time frame daily, ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan di time frame daily ini? Tentu kita akan mencari namanya bias, iya kan? Dulu-dulu kita sudah sempat bahas juga daily bias, meskipun mungkin ya kurang detail, tapi ya kurang lebih daily bias itu apa sih? Daily bias itu adalah direct ya, secara langsung arahnya itu mau kemana. Jadi ini adalah prediksi pertama kali ketika kita lihat chart, kita sebelum entry ya prediksinya seperti itu. Kita lihat dulu nih daily biasnya ini mau kemana kan gitu kan. Nah setelah kita tahu daily bias, barulah kita analisa sedetail mungkin di low time frame gitu ya. Nah oke, nah yang pertama yang kita lakukan ini, pertama kali saya akan melihat posisi harga itu berada di mana. Misal seperti ini nih, ini saya sudah marking sebelumnya, ini ada order block misalnya. Ini adalah order block. Nah, ini bisa order block boleh, apa namanya, breaker block boleh, bisa juga kita gunakan fair value gap juga boleh. Nah, kita tunggu atau kita lihat ketika harga, ya kan, ketika harga ini kembali ke zona yang sudah kita marking. Ini boleh order block, boleh fair value gap, boleh juga ini adalah apa namanya, breaker block, fair value gap, ya seperti itu ya. Nah, ketika harga ini time frame daily ya, yang kita bahas ini time frame daily. Kemudian tiba-tiba ini harga ini turun, ada candle. Nah, ini misal begini. Kemudian dia balik lagi. Nah, kemudian nih masuk nih yang candle berikutnya ini ke order block ini. Nah, dan dia kembali lagi seperti ini. Nah, ini yang penting itu seperti ini. Ini yang pertama ya. Pertama yang penting itu seperti ini. Artinya di sini terjadi sweep. Sweep itu dilakukan di zona order block dan ini sangat penting. Oke. Ini sangat penting dan ini kuncinya. Oke. Jadi jangan hanya asal oh terjadi liquidity nih, pengambilan sell set maupun buy set ya. Jadi pengambilan eksternal internal liquidity itu jangan asal, tapi di mana pengambilannya itu penting itu. Menurut saya ini sangat penting. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika harga ini masuk seperti ini, kemudian terjadi sweep seperti ini, kemudian harga balik. Nah, ini kunci pertama. Berarti setelah kita lihat seperti ini, maka biasnya ini adalah up. Oke. Jadi daily biasnya kalau seperti ini gambarnya, maka ini adalah up. Maka
gerakan berikutnya kita akan prediksi 80-90% kita meyakini bahwa harga akan running up gitu ya. Oke. Nah, gambarnya bisa seperti ini, bisa dia masuk semua seperti ini. Oke. Bisa seperti ini. Yang ini bisa nggak nyentuh zone, atau bisa nyentuh zone baru di sweep, atau sweep dua-duanya, ini ujung ini sama ujung ini berada di zone. Ingat, ini tadi boleh order block, boleh fair value gap, atau boleh menggunakan hidden supply demand atau apa. Yang penting zone itu masih fresh gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata ini mampu close di atas high candle sebelumnya, yang ini, yang nge-sweep ini dan di break, maka ini adalah change of character kan. Ini adalah change of character. Oke. Jadi kalau terjadi change of character, ketika nanti harga balik mencari zona diskon ya, diskonnya atau zona buy-nya, nanti kemungkinan besar naiknya akan lebih jauh. Jika candle yang membuat change of character ini, yang mampu break ini, benar-benar sudah close ya, sudah close di atas high-nya sini. Karena apa? Karena nanti akan ada gerakan yang kurang lebih ya sama seperti ini. Nah, seperti ini dia sudah masuk nih di zone yang kita marking, boleh fair value gap, boleh order block yang saya bilang tadi. Tapi candle yang rencananya mau membentuk change of character ini masih running. Misal sudah naik seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kan juga ini dia melakukan sweep. Ya, bener sweep. Apakah ini sudah valid sweep? Belum. Nah, karena apa? Karena candle ini belum close. Cuman ini bisa kita gunakan untuk scalping. Kita gunakan scalping dengan target, ya target maksimalnya di sini, target maksimalnya di area PDH sebelumnya, ya kan, ya jelas PDH di PDH sini, atau idealnya nanti kita akan mencari fair value gap yang dibentuk sebelum turun di sini, ini di H1. Kalau time frame yang kita gunakan adalah daily gitu ya. Jadi ini adalah konsep pertama yang harus kita perhatikan ketika kita membuka chart. Sebelum kita menentukan secara detail, tentu kita akan mencari dulu daily bias. Oke, jadi saya nggak akan mencari membuat gambar daily bias ketika dia downtrend, karena sebenarnya kan tinggal balik aja kan. Kita balik ya sudah, kurang lebih konsepnya sama. Kita lihat harga balik lagi ke zona supply ya kan, order block, fair value gap, hidden supply atau apa, dan membentuk kurang lebih ya seperti ini. Gambarnya tinggal dibalik aja ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua apa yang harus kita lakukan? Tentu kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Kalau ini kita gunakan time frame daily, maka kita selanjutnya turun ke time frame apa namanya H1. Misalkan yang di H1 terjadinya itu seperti ini, taruhlah. Kemudian di sweep nih masuk ke sini. Oke, sampai ke sini. Ternyata harga balik lagi dan mampu break di sini. Maka ini adalah change of character dan tepat setelah menyentuh zona yang kita marking. Oke. Maka di sini kita akan mencari zona entry kita di area leg ini ya kan, gerakan ini, di mana order block atau fair value gap yang masih fresh ya kan, order block yang masih fresh, yang masih menyisakan imbalance seperti itu. Nah, target ya lebih aman 1/2, stop loss di bawahnya swing ini, target 1/2 atau di fair value gap di atasnya. Oke, atau kita akan mencari, kalau misalkan seperti ini nanti kan kita bisa mencari swing di atasnya sini kan.
Kalau yang di sini ya kita cari di fair value gap H1 di sini. Itu target maksimal di sini. Karena ini kan belum di break, jadi jangan berharap ini naik jauh sebelum ini di break. Beda sama yang ini kan. Namanya ini juga scalping. Kalau yang ini kan mungkin lebih panjang lah targetnya karena sudah benar-benar membentuk change of character. PDH-nya sudah di break. Sementara yang ini belum. Bisa jadi nanti nyentuh sini dia balik lagi dan akhirnya ini nggak jadi sweep kan gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau apa namanya? Candle daily-nya ini sudah close dan membentuk change of character di sini. Ini cara entry-nya kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita anggap change of character ya. Nah, seperti ini. Nah, beda lagi kalau misal yang ini seperti ini, taruh di sini aja. Ini saya anggap ya di sini sudah membentur zona tadi ya yang kita marking ya seperti ini. Oke. Tapi di sini dia belum close, masih running ya, kita scalping ya kan. Nah, syaratnya kalau saya di sini sebagai area apa namanya pengambilan liquidity ini adalah previous daily low yang di break atau di sweep di sini, maka oke sebentar, maka syaratnya kita tunggu harga balik ke atas dan mampu bermain atau berada di atasnya ini sweep ini di time frame H1 nya. Oke, di time frame H1 kita buka dan kita lihat di atasnya ini masih ada nggak fair value gap yang dibentuk di H1. Nah, kita marking nih fair value gap yang masih fresh di H1. Taruh misal di sini. Misalkan di sini ini ada fair value gap, ya kan? Nah, kemudian kalau sudah kita turunkan lagi ini time frame ke M15. Nah, oke. Kita misalkan buat di time frame M15 ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat kita entry. Ternyata di M15 ini sudah banyak terjadi gerakan sampai akhirnya sweep ini, ya kan? Seperti ini. Misal sampai sini. Oke. Maka di M15 ini langsung kita cari ini. Kita sudah sweep ini. Ini sweep ini, sweep ini misalkan taruhlah seperti itu. Dan di sini kita cari juga fair value gap di sini atau order block di sini yang masih fresh. Nah, oke. Nah, maka kita akan targetkan di fair value gap taruhlah di sini ya. Ini ada fair value gap atau order block misalkan di sini. SL-nya taruhlah di sini, di bawahnya swing. Nah, targetnya ya di sini. Di fair value gap H1. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua hal yang biasanya saya amati. Jadi ketika ada order block, kita tunggu nih reaksinya harga ketika masuk ke sini. Dan ini lebih bagus menggunakan time frame daily atau weekly. Kalau di bawahnya itu sering terjadi noise, sering terjadi miss biasanya. Tapi kalau di time frame daily ke atas itu lebih akurat ya, lebih akurat. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika harga masuk ke zona yang sudah kita marking, kita tunggu terjadinya sweep liquidity. Oke. Jadi kalau daily tunggu low atau high-nya itu diambil di candle berikutnya dan kemudian harga balik. Dan syaratnya balik ketika kita mau scalping kalau belum close, ya kan? Kalau belum close, maka dia sudah berada di atas previous daily low seperti ini. Baru kita bisa gunakan. Dengan syarat di sini sudah membentuk yang namanya
reversal pattern di time frame yang lebih kecil. Misal gini ya, jadi saya ini dulu ya, apa namanya, kalau yang di time frame M15-nya lebih detailnya saya gambar. Untuk yang scalping tadi syaratnya gimana, saya coba ini. Jadi misal ini harga turun, ya kan, naik, turun, naik, misal gini, turun, naik, terus gini sampai di sini. Akhirnya ini membentur zona yang kita marking, kemudian harga turun lagi sampai terjadi gini. Di M15 harus ada apa namanya, change of character juga. Change of karakternya gimana? Jadi change of character itu adalah ketika harga ini sudah membentur yang namanya apa namanya, zona yang kita marking, kemudian kita lihat di sini swing terakhir ini, low terakhir yang di sweep itu mana, kita lihat. Misalkan kan ini yang terakhir ini. Nah, maka swing high terakhir yang menyebabkan swing ini di sweep, ini harus di break. Ini di M15 syaratnya seperti ini. Ini adalah change of character di M15. Oke, jadi ini kan harga ini turun nih. Ini belum menyentuh order block. Nah, kemudian harga di sini menyentuh order block. Ini mampu nge-sweep ini, tapi harga ini naik ke atas nggak mampu nge-break ini, maka syaratnya belum cukup. Karena apa? Karena high yang di sini ini belum di break, artinya belum terbentuk change of character di M15. Tapi beda yang di sini. Ini di sweep nih, low ini. Yang nge-sweep kan high ini, yang menyebabkan harga turun sampai nge-sweep ini kan high ini. Nah, ketika nge-sweep ini dan kemudian balik, ternyata high ini sudah di break, maka ini adalah change of character. Oke, nah ini bisa kita pakai untuk scalping. Targetnya di mana? Di fair value gap H1. Coba nanti kalau kurang yakin, coba aja dicek ya, dicek di time frame daily. Ketika daily ini adalah previous daily low ya, caranya ini adalah previous daily low, kemudian di break ya kan, kemudian di sweep seperti ini, dan di M15 terjadi seperti ini. Apakah harus yang ini? Enggak, previous daily low-nya juga boleh yang ini, previous daily low-nya boleh yang ini. Nah, terus kemudian terjadi seperti ini, dengan syarat kan harga sudah bermain di atasnya previous daily low dan melakukan change of character. Change of character itu yang mana? Nggak harus yang ini yang di break, karena dia membuat swing lagi dan terjadi sweep lagi di M15 seperti ini, kemudian naik seperti ini, maka ini sudah change of character. Maka kita bisa mencari peluang buy scalping di M15. Nah kan syaratnya ya seperti ini. Targetnya ya di atas tadi, di fair value gap H1. Oke, ini adalah fair value gap H1. Stop loss di mana? Di bawahnya swing ini. Kasih aja jarak berapa pip gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini tekniknya. Oke, supaya lebih apa namanya, nanti lebih paham, lebih detail lagi, maka kita akan masuk langsung ke chart, dan ini langsung real life. Kita lihat contohnya secara langsung. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah berada di chart daily Audi USD. Nah, ini perhatikan, ini adalah fair value gap. Oke, ini adalah fair value gap, dan di dalam fair value gap ini harga ini bereaksi. Reaksinya apa? Dan di sini ya perhatikan, di sini sudah terjadi sweep liquidity di candle sebelumnya. Jadi PDL-nya sudah diambil, namun ini belum close. Ini kan candle masih running, ya kan? Artinya kita hanya akan scalping. Langsung kita ke H1, kita mencari apa namanya, fair value gap yang masih fresh. Oke. Nah, fair value gapnya di mana yang masih fresh? Ini kan fair value gap H1 yang masih fresh. Maka saya akan menargetkan di sini saja karena ini scalping. Jangan sampai nanti ternyata nyentuh ini terus balik lagi terjun. Kita nggak tahu. Oke, sekarang kita ke M15. Nah, di M15 ini kalau kita perhatikan, ini ada, coba nih ya gerakannya ini seperti ini. Kita cari dulu apakah sudah terjadi change of character. Nah,
ternyata ini adalah, nah ini adalah high terakhir yang mampu mengesweep low PDL ya, maka ini adalah change of character. Oke, nah ini berarti syaratnya kan sudah komplit di M15, ada sweep liquidity, ada change of character. Sekarang kita cari order blocknya, mana order blocknya, nah ini order block ini masih fresh. Oke, dan kalau yang di bawahnya, coba kita perhatikan yang di bawah, apakah masih ada? Yang di sini ini kan apa namanya, inside bar, maka ya ini order blocknya. Dan di sini kan sudah disentuh ya, ini sudah enggak fresh, maka saya akan mengambil apa namanya, order di sini ya, limit order buy di zona yang atasnya. Oke, stop loss-nya kita nanti akan ngambil di bawah, dan ini target kita ambil full ya di ujung fair value gap H1, dan stop loss kita taruh seperti ini aja ya, di bawahnya order block ini. Oke, seperti ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke guys, kita perhatikan sekarang, kita buka di XDI USD. Di sini adalah pos ya kan. Ini adalah pos terakhir. Kenapa pos terakhir? Karena ini adalah low valid yang berhasil di break oleh harga. Oke, maka kalau itu pos, maka yang high-nya ini di break, maka jadilah change of character. Dan ini change of character di skala daily ya kan. Maka bisa dipastikan bahwa biasnya sekarang adalah buy. Ini adalah naik ya. Dan di sini ada fair value gap. Dan lihat sekarang harga sedang bermain-main di fair value gap. Oke, ini adalah fair value gap imbalance, dan saat ini sudah terjadi yang namanya itu sweep liquidity ya. Langsung aja, saya yakin teman-teman udah paham. Nah, sekarang kita lihat di H1. Nah, kita biar lebih detail. Perhatikan di sini kan ada fair value gap yang masih fresh di H1 ini. Oke. Kan tadi di daily kita sudah asumsikan bahwa biasnya naik. Maka saya targetkan, karena tadi kan belum close kan candlenya, maka target terdekatnya adalah di sini nih. Ini di fair value gap karena masih ada yang fresh. Nah, sekarang harga kan berada di, nah ini apa namanya, ini adalah order block ya. Di H1 tadi ada fair value gap di atas, dan di M15 ini adalah order block. Maka kalau saya perhatikan di bawahnya ini sudah nggak ada kan, nggak ada yang fresh kan order blocknya. Satu-satunya order block yang fresh kan di sini. Dan di sini kan bereaksi juga. Maka saya meyakini harga akan naik dari sini menuju ke fair value gap H1. Seperti itu. Oke, sebelum kita order langsung buy, coba perhatikan syaratnya tadi apa, masih ingat? Nah, yang pertama ini kan, ini terjadi sweep di sini, ya kan? Ini di M15 terjadi sweep. Yang nge-sweep mana high-nya? High yang nge-sweep adalah high yang ini adalah high terakhir yang nge-sweep, ya kan? Maka high itu sudah di break oleh meskipun shadow ini, maka saya anggap change of character. Karena apa? Karena biasnya naik, dan di sini sudah di zona order block. Oke, maka saya putuskan untuk entry buy langsung ya, ini di sini. Stop loss di ya di bawahnya order block sini aja. Kemudian targetnya di, nah di sini. Ini adalah fair value gap H1. Oke, seperti ini. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, sekarang bisa dilihat ya, harga langsung tancap gas ke atas, ya kan? Oke, seperti ini. Mantep ya. Tapi endingnya seperti ini ternyata, guys. Ya wis rapopo. Oke guys, saya melihat ada sebuah peluang di USD CHF. Coba diperhatikan. Di sini terjadi yang namanya breakaway gap. Oke, ini adalah
breakaway gap. Teman-teman, saya yakin sudah paham kan apa itu breakaway gap. Kalau belum, bisa di scroll di video saya yang lama. Oke, ini adalah breakaway gap, clear ya. Dan di sini membentuk hidden demand. Oke, ini adalah hidden demand. Oke ya, seperti ini. Hidden demand, shadow dengan shadow, candle 2 dan candle ketiga. Dan di sini nih, ini adalah sweep liquidity yang terjadi di hidden demand. Dan ini penting. Tapi lihat, ini belum close ya. Artinya ini masih jalan, masih running. Maka saya menargetkan, karena ini terlalu dekat, ini adalah target pertama. Saya meyakini dengan pola seperti ini adalah polanya naik. Jadi biasnya naik. Dan di sini, ini adalah target keduanya. Target terjauhnya gitu maksud saya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, kita lihat langsung di time frame H1. Nah, kalau kita lihat di H1 ini, meskipun ini belum ya ini kan sudah terjadi change of character juga. Nah, di mana change of karakternya? Coba nanti teman-teman perhatikan nilai ya di mana change of karakternya, dan di sini juga terjadi subten. Oke. Ini adalah subten. Oke. Masih ingat ya subten itu apa? Kalau mungkin lupa, teman-teman juga bisa nih scroll di video saya yang lama. Oke, coba dilihat. Saya kalau nggak salah sudah pernah bahas subten. Oke, ini adalah subten. Maka saya akan pending order di sini di subten ini. Tapi sebelum saya pending order, coba sebentar kita kita rapikan dulu ya gambarnya biar lebih enak dilihat. Ini high-nya kita presisikan dulu seperti ini. Oke. Nah, ini kan sudah enak, ini sudah presisi, maka kita akan lakukan pending order buy di zona subten ini. Oke. Nah, stop loss tentu di bawahnya low candle pertama. Oke, atau lebih aman sebenarnya di bawahnya swing low ya. Cuman karena ini candlenya gede-gede, saya meyakini memang nggak akan balik lagi ke low sebelum menarget ke TP ya. Oke, nah seperti ini targetnya. Karena saya melihat memang sudah nggak ada demand atau fair value gap di H1 yang fresh, sudah di ini, makanya saya ngambil langsung di eksternalnya, di high-nya seperti itu. Oke, kita rapikan sebentar seperti ini. Oh, ini juga terjadi sweep ya. Ini ada low. Jadi beberapa kali mengambil sweep sebelum konfirmasi naik dengan membuat subten ini. Makanya ini saya yakin ini akan naik. Oke, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini guys. Bisa dilihat ketika harga balik dan menyentuh order kita, dia langsung running naik. Dan sekarang sudah posisi ini menuju target 2 ya malahan. Oke, seperti itu ya untuk contoh di USD CHF.